Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Reptile Rescue Borobudur. Maaf ya untuk teman-temanku semua karena mungkin hampir 2 tahun aku nggak bikin konten karena kesibukan terus kameranya rusak. Jadi terakhir aku bikin konten dan sampai nggak ke-upload itu waktu itu aku bikin konten di sungai dan kamera aku tuh nyemplung terus mati. Jadi sejak saat itu kebetulan belum beli kamera dan ada kesibukan lain juga, jadi ya aku terpaksa rehat dulu untuk bikin konten YouTube-nya. Tapi ini sekarang kita akan mulai lagi, kita bikin konten lagi yang seru-seru juga dan menarik. Ini mau ngapain sih bocah birahi apa ya sama aku ya? Dan teman-teman, sekarang kita akan punya banyak playlist. Nggak banyak banget sih. Kita akan bikin playlist yang menarik. Nanti akan ada hunting di tempat-tempat yang angker. Ya, kita nggak bisa yang serius-serius banget. Soalnya nanti kalau kesurupan beneran horor. Jadi kita intinya aku pengen bikin channel yang lucu-lucuan aja. Kita have fun aja. Selain kita bikin video hunting di tempat-tempat horor, ada yang hunting tempat biasa, kita ada reptile trip, main ke rumah teman-teman pecinta reptil, ada kegiatan kami sehari-hari di sini, everybody. Kenapa nih di mata, saudara-saudara. Nah, pokoknya saya akan mulai berkarya terus. Ini bocah nggak bisa anteng ya. Ini mau kemana sih? Ya, duduk. Jel, aku tuh tadi udah sisiran. Ya teman-teman. Pokoknya untuk teman-teman penonton setianya channelku dan yang lain yang kemarin selalu ada yang sampai main ke sini, ada yang DM, ada yang terus di kolom komentar YouTube untuk aku harus berkarya lagi, untuk bikin konten lagi. Nah, sekarang aku akan mulai bikin konten lagi untuk menghibur teman-teman semua ya. Walaupun dengan subscriber yang masih sangat kecil, dengan tool seadanya, aku akan tetap berkarya teman-teman. Nah, dan sekalian, ini kenalan dulu ya. Kenalan dulu, ini yang aku bawa ini namanya Angelin. Dia biawak Jawa asli ya. Nah, mungkin semoga ke depan bisa dapat cowok. Ini Angelin ini cewek dan jomblo teman-teman. Nah, nanti mungkin kita akan bikin video-video ngajak jalan-jalan Angelin, jalan-jalan kemana lah. Ini Angelin, kalau pas nyebelin namanya bukan Angelin, kalau nyebelin namanya Angeleng. Angelin bukan kaleng-kaleng, bukan Angelin celeng. Nah, terus hari ini kita itu kedatangan ular. Yang ular itu dia suka dibilang, kalau orang desa sini bilang ular danyang atau ular goib, ular penunggu gitulah. Nah, ular ini kemarin aku beli dari temen dan ini udah datang ke Taman Reptil. Nah, kita akan review bareng-bareng ular yang suka dibilang ular serem, ular horor. Karena kalau misal ular ini aku lepas di depan rumah aja, pasti orang kampungku pada geger. Taunya ini ular yang di sana itu yang tempat angker. Padahal bukan. Ini ular asli Indonesia yang harus kita lestarikan, harus kita breeding, kita perbanyak. Oke teman-teman, aku ambil dulu ya ularnya ya. Ini si Angelin, dia biar penekan dulu. Taruh di tempat yang panas juga. Ini pagi, saatnya dia untuk saatnya untuk berjemur. Oke? Nih teman-teman, ini ada ular besar tapi badannya pendek. Nah, ini pendatang baru di Taman Reptil. Ini namanya ular dipong atau sanca darah, juga ada yang bilang gitu juga. Dan kalau kemarin ada orang Sumatera, kemarin tahun lalu ada orang Sumatera ke sini. Dia bilang kalau ular pendek itu di sana namanya ular kendang, Mas. Sama, orang sini kalau bilang ular jin yang penunggu tempat angker itu bilangnya ular kendang juga. Nah,
sekarang aku punya ular kendang ini ularnya gede tapi pendek nih teman-teman, hanya segini aja padahal badannya tuh badannya besar, selenganku lah nih, selenganku. Kalau ini retik, piton atau molu ini udah, kalau retik mungkin badan segini berapa ya, udah hampir 3 meter mungkin atau 3 meteran lah nih. Nah ini punyaku, ini yang hitam ya, yang black ini dari, ini blacknya Sumatera, karena di Borneo juga ada yang black. Nah ini blacknya Sumatera, ini asli ya dari Indonesia teman-teman. Ini yang perlu kita lestarikan. Nah syukur-syukur kita breeding ya, ini pasti udah banyak teman-teman yang breeding, breeder-breeder dipong di luar sana. Semoga kalian semua sukses dan bisa ngembangin dipong, bisa dapat morp baru mungkin, cross nek silangan cross genetik ya itu bisa cross genetik dan bisa, pokoknya aku tuh cuman pengen bisa melihara ini bisa sampai jumbo, sampai bisa sampai setalang air yang gede itu. Halus sekali saudara-saudara. Ya bisa sepahaku, bisa panjang sampai 2 meter tuh kayaknya udah keren banget. Kayak punya temanku dulu ada yang bisa sampai hampir 2 meter lah, gede banget sumpah. Kalau ini dipongku ini panjangnya mungkin sekitar ya 1 meter teman-teman. Ini panjangnya 1 meter, lebarnya segini. Ular ini memiliki motif kayak hampir kayak mau kotak-kotak, mau semi strip ya. Terus ada di kotak-kotaknya ini ada outline-nya sedikit cerah, coklat cerah, terus coklat tua, hitam. Nah, pinggirnya ini teman-teman bagus nih. Ini kuning, walaupun kuningnya kuning kotor ya, maksudnya nggak bersih banget, tapi tetap bagus. Nah, bayangin aja kalau dapat yang keren gitu, yang motif kuningnya bersih, terus ininya bisa hitam banget, wah itu pasti istimewa dipongnya. Nah, kadang-kadang ada juga yang motifnya itu bener-bener strip, lurus memanjang gini ada. Tapi punya aku yang ini motifnya kotak-kotak sih, nggak strip lah. Terus di belakang agak jadi semakin menghitam ya di belakang nih. Ekornya ini lucu. Ekornya pendek nih. Nah ini ekornya ini loh, nih. Ini pangkal ekor di sini. Karena cuma segini, pendek banget. Di pangku ini untuk makannya itu biasanya dia makan ayam yang segede gini. Ayam ya ukuran 1 kiloan lah, ayam 1 kiloan. Terus dia juga mau makan rat. Kalau ayam 1 kiloan paling dia habis 1 sampai 2 lah. Kalau 2 yang 1 nggak 1 kilo sih, paling 1 yang 1 sekilo, yang 1,5 kilo gitu masih oke lah. Terus kalau rat dia bisa habis 4 ekor rat afkir bisa, tapi yang jumlah gendut itu perutnya. Nah selain itu dia juga kalau misalkan kita lagi nyari ayam susah, nyari rat susah, kita carinya ayam yang udah mati, alias kepala ayam atau paha ayam juga bisa. Pengiritan, kalau kepala ayam paling ya ini habis mungkin 0,5 kilo sih, nggak banyak-banyak banget. Nah kalau di tempatku sini itu treatment dipong itu beda ya sama tempat-tempat yang lain mungkin, karena pengalamanku dari dulu awal-awal aku miara dipong waktu aku masih SMA dulu. Aku dulu piara dipong itu selalu yang jumbo, selalu yang besar-besar senengannya. Nah, itu tidak pernah awet lama. Pasti paling cuman ya setahun, 2 tahun, nggak pernah bisa sampai bertahun-tahun banyak. Nggak bisa sampai bertahun-tahun, nggak bisa. Pasti cuman 1, 2 tahun, 3 tahun lah paling lama. Nah, aku percobaan dulu awal pernah pakai alaskan dipong lembab ya. Kita pakai daun pisang yang kita bikin lembab. Itu nggak awet lama. Kita kasih kokopit lembab nggak awet lama, moss nggak awet lama, kering nggak awet lama. Akhirnya aku bisa pelihara sampai 5 tahunan apa ya. Itu dulu aku pelihara tapi malah dari remaja. Dulu pelihara dari remaja itu bisa sampai 5-6 tahun. Tapi alasnya itu aku pakai air ya sekuran 1 senti lah, air 1 senti udah, pokoknya begitu air keruh aku ganti, itu malah awet di tempatku sini. Jadi kalau masukan teman-teman, Mas kasih ini, aku coba banyak yang gagal, akhirnya pakai yang
hanya air tok aja itu malah bisa awet lama. Nah sama untuk si bocah yang satu ini di owner sebelumnya dia itu di kandang yang kering, full kering, bahkan nggak ada tempat airnya. Nah mungkin kalau lagi sehari sekali atau 2 kali dia dikasih air untuk rendam, mungkin seperti itu. Nah kalau di tempatku di sini itu dipong, kalau mau melihara dipong itu harus ada airnya dikit banget, dia baru bisa awet lama. Nah tapi yang punya aku dulu itu kasus yang udah 5-6 tahun itu matinya kasusnya karena kan udah ada taman reptil, jadi aku harus bikin setting kandang yang menarik untuk dilihat pengunjung di sini. Akhirnya aku kasih sphagnum moss waktu itu. Dia langsung aku kasih sphagnum moss, aku masukin tuh dia nggak apa-apa, dia diam aja. Nah tapi hari kedua udah mati. Nah susahnya piara dipong gitu, kadang-kadang hanya stres yang mungkin kalau kita mikir stres ringan lah, ternyata itu stres berat dan mati. Jadi miara dipong itu memang gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang over ngasih makannya bisa langsung mati. Kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba ularnya mati. Ada kemungkinan pilek juga dia bisa mati. Kalau di tempatku sini dipong di kandang terus kandangnya terlalu kering, maksudnya kita telat ngasih air atau kalau pas ada alasnya itu kita telat bikin dia lembab, itu kering pilek. Udah kalau dipong pilek ya gampang-gampang susah untuk nyembuhin ya. Dipong ini pokoknya ini reptil yang sangat unik menurutku, yang apa ya, kayaknya miara kalau seneng piton nggak punya dipong tuh kalau aku kayaknya ada yang kurang sih rasanya. Pertama harus punya retik, terus punya molu, punya dipong ya punya ya pokoknya gitulah. Kayaknya miara reptil kalau punya dipong tuh rasanya seneng banget lah, karena badannya yang apa lucu ya, bentek gitu. Terus apa namanya, karakternya juga ada yang galak, ada yang jinak. Kalau aku sih seneng yang terserah sih, galak boleh, jinak boleh, yang penting dia sehat, makan lancar tuh udah cukup banget kalau buat aku. Nah ini dipongku ini tinggal kita progres penggemukan ya. Ini tulangnya ini lumayan lancip, lumayan kelihatan. Nah nanti kalau kita bikin dia agak gemuk lagi, berisi lagi, badannya bisa kayak guling tuh teman-teman, bisa blegendu. Oke teman-teman, ini akan kita masukin ke kandang lagi, karena kalau kita handle terlalu lama takutnya juga dia stres. Karena dipong itu ya pokoknya reptil yang istimewa lah. Kadang-kadang tiba-tiba gini, kadang-kadang bisa awet lama, tergantung karakternya ular sendiri-sendiri juga. Karena setiap ular juga punya karakternya sendiri-sendiri, beda-beda. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, masuk kandang.